Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi saudaraku, saat ini saya berada di Masjid Ilham Padang Panjang, habis memberikan kuliah subuh. Dan Masjid Ilham ini salah satu masjid di kota Padang Panjang yang saat ini sedang melakukan pembaruan di bidang fisik dan jamaah juga. Barangkali ada baiknya saudara ketahui tentang profil dari Masjid Ilham ini, karena ada beberapa yang berbeda dengan masjid-masjid lain, dan saya akan memperlihatkan pada saudara. Saat ini saya bersama Bapak Ketua Masjid, Bapak Dr. Edwin MSI. Beliau di samping Ketua Masjid juga dosen di salah satu fakultas di Universitas Andalas, dan beliau ini juga mantan wakil wali kota Padang Panjang. Ayo kita ikuti wawancara kita. Oke. Oke saudaraku, saat ini kita sudah berada di depan Masjid Ilham Bancah Laweh. Nah, ini tampak depan Masjid Ilham. Nah, kita saat ini di bulan suci Ramadan. Kita bisa lihat di sini daftar imam sholat, penceramah pelaksanaan Ramadan 1442 Hijriah Masjid Ilham, dan di sini lengkap semua judul ceramah di bulan suci Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah, saudaraku, kebetulan hari ini kita dapat topik hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Kita sudah masuk ke dalam Masjid Ilham. Kita lihat ada daftar donatur. Ini Pak dosen kita SSI, dosen karya. Pagi Pak. Pagi Pak. Ini Pak Haji Muda Mudi yang punya penjahit muda mudi di Padang Panjang cukup terkenal. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Pak. Nah, ini kondisi di dalam Masjid Ilham. Saudaraku, ada jam yang besar. Lalu ada ini yang paling menarik saudaraku. Ini adalah digital informasi, tapi ini sepertinya televisi ya. Ukuran di atas 70 inci. Nanti kita tanya kepada Pak Ketua apa saja fungsi dari digital ini. Saudaraku, kita bincang-bincang sama Pak Ketua. Ini beliau Bapak Dr. Edwin. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Pak Zul. Alhamdulillah. Ini mau tanya Pak Win tentang masjid kita. Kan Pak Win baru 1 tahun ini ya sebagai ketua di sini. Iya. Ya, 1 tahun, kemudian melakukan pembaruan. Kira-kira apa pembaruan yang dilakukan selama masa Pak Win? Iya. Masjid Ilham ini sudah dibangun dari kurang 30 tahun lah. 30 tahun Pak Win. Dan kita bersama Pak Haji Muda Mudi ya membangunnya. Dulu beliau ketua, kemudian dilanjutkan oleh saya. Kita coba melakukan sebagai masjid, fungsinya adalah untuk beribadah. Untuk kita melaksanakan beribadah tentu perlu kenyamanan dalam hal kita melakukan ibadah di setiap saat di dalam masjid maupun di luar masjid. Pertama, kita ingin meramaikan masjid, karena itulah fungsi pengurus. Untuk meramaikan masjid tentu seperti yang saya sampaikan tadi, jemaah harus nyaman ya. Kita melihat tempat duduk kita masih belum maksimal, makanya kita perbaiki sampai maksimal. Saya coba bandingkan masjid-masjid yang ada di Padang, di luar Padang. Masjid-masjid yang tempat duduknya
banyak airnya, bersih, selalu ramai dikunjungi orang. Kemudian di dalam masjidnya nyaman. Nah, itulah target kita pengurus bersama-sama untuk bagaimana sarana ini kita perbaiki. Alhamdulillah sarana ini sudah kita perbaiki. Tempat duduk menurut saya sudah sangat representatif. Kemudian kita mempertimbangkan disabilitas, kemudian mempertimbangkan juga orang-orang tua. Jadi tempat berwuduk itu ketinggiannya kita atur, airnya kita atur, tempat WC-nya juga ada pegangan ya. Jadi ketika mereka akan buang air kesulitan untuk berdiri, ada pegangan yang kita sediakan. Kemudian satu lagi, Padang kota dingin. Jadi jamaah berwuduk itu nyaman pakai air panas ya. Nah, nanti kita lihat ya air panas ya. Kemudian kita juga menyediakan sarana lain yaitu seperti yang Pak Zul lihat tadi ya. Ini adalah TV 72 inch ya. TV ini berfungsi sebagai alat informasi ya. Kalau di masjid-masjid lain biasanya pakai running text ya. Nah, saya tidak mau pakai itu. Harganya mahal, kemudian informasinya terbatas. Nah, saya beli TV ini 13.700.000 ini Pak Zul. Kemudian saya koneksi dengan aplikasi ya yang saya buat khusus untuk Masjid Ilham. Khusus nanti di Google Play di searching Ilham, Masjid Ilham itu pasti ada, bisa melihat informasi tentang Masjid Ilham. Di sana itu kita bisa melihat informasi waktu ya, waktu sholat 5 waktu tambah suluk ya. Kemudian di bulan Ramadan kita juga memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan setiap harinya. Contohnya 25 Ramadan 1442 Hijriah hari Kamis 6 Mei hari ini ya. Kita memberikan informasi penceramah hari ini adalah Wizi Afrendi ya. Kemudian judulnya yang seperti Pak Zul sorot di depan tadi ya. Kemudian imamnya siapa, pembaca Al-Qur'annya siapa, protokolnya siapa. Ini sudah diatur semua ya. Sudah diatur. Itikaf malam, termasuk kita menyelenggarakan itikaf ya. Kemudian imam tahajudnya siapa sudah ada. Jadi protokolnya anak-anak nih ya? Protokol ini kita bina anak-anak TPA. Memberdayakan anak-anak ya? TPA, supaya mereka ini sebagai generasi penerus bisa melanjutkan yang tua-tua ini ya. Itu program kita, alhamdulillah sudah berjalan. TPA kita, MDTA kita sudah berjalan dengan baik, dan salah satu cara penyaluran bakat mereka itu pada bulan Ramadan ini. Kemudian di samping 5 waktu ya, ini juga terkoneksi dengan internet. Kita bisa melihat YouTube ya. Kalau ingin menonton Adi Hidayah, Abdul Somad bisa juga di sini. Iya betul. Nah, ini CCTV ya. CCTV kita. CCTV kita ini ada 8 channel. 8 channel. Dan ini resolusinya 5 mega yang paling bagus. Biasanya dipakai oleh toko-toko besar, toko Fajar Harapan pakai 5 mega juga. Iya betul. Kemudian Balai Kota juga pakai 5 mega. Ilham juga pakai 5 megapiksel. Dan saya juga bisa mengontrol dari jarak jauh pakai HP. Dengan teknologi ini saya bisa mengontrol dari mana saja. Jadi bisa kita buka dari jarak jauh ya? Bisa. Bagaimana kondisi masjid kita? Ya, siapa yang sholat, siapa yang tidak sholat, kelihatan di sini. Jadi ini yang kita buat. Saya rasa ini inovasi dalam rangka bagaimana kita memajukan masjid kita ini. Dan kita mengajak jemaah juga ya. Bagaimana mereka ini secara bersama memikirkan masjid ini. Karena saya yakin kalau hanya pengurus saja yang bekerja, saya yakin masjid ini kita akan namakan Dewan Kemakmuran Masjid ini DKM, tidak akan makmur ya. Makanya segala keputusan itu keputusan bersama. Dan alhamdulillah ini saat ini rata-rata per hari ya, di saat-saat rawan misalnya subuh dan isya
itu jemaah kita ibu-ibu 2,5 saf atau 3 saf, bapak juga sudah 2,5 saf, sudah mengalami peningkatan. Kemudian kegiatannya kami isi hari Senin kita belajar tahsin, hari Selasa kita belajar tafsir, Rabu tafsir, hari Kamis tafsir, hari Jumat hari Selasa kita tauhid bersama Buya Farizal Alwis. Ya. Kemudian hari Sabtu fikih, hari Minggu tadarus. Kemudian tadarus ini kita lakukan tiap hari. Kita ada target untuk selalu khatam Al-Quran bersama. Jadi itu kita lakukan dalam rangka bagaimana untuk memakmurkan masjid ini, Pak Zul. Ya. Alhamdulillah ada peningkatan Dari segi jamaah. dari segi jamaah, kemudian kegiatan. Target saya ke depan bagaimana masjid ini penuh nanti dengan kegiatan, dan kita akan mendirikan juga rumah tahfiz di belakang itu, rumah tahfiz, kemudian kegiatan-kegiatan MDTA, dan tentunya ini memerlukan biaya yang cukup banyak. Ke depan saya akan menghijaukan masjid ini lagi Dengan tanamannya, dengan bunga-bungaan, tanaman, dengan tanaman. dan mungkin juga buah-buahan yang apa? Ya seperti itu. Jadi sehingga nyaman. Halamannya cukup untuk tanam apa? Cukup. Jadi kita rekayasa lah nanti supaya tanaman itu bisa tumbuh di dalam tembok. Jadi di luar asri, di dalam nyaman beribadah, Pak. Kemudian tempat parkir akan kita perbaiki di depan supaya nyaman. Saya rasa itu Pak Zul, kegiatan saya. Mungkin bisa kita lihat ya. Tempat berwuduk kita. Halo Bu Nel. Ini jemaah kita satu. Ya, Bu Nel ya. Pagi Bu Nel. Pagi, Assalamualaikum Pak. Nah, saudaraku, kita menuju ruangan tempat. Nah, ini tempat duduk laki-laki. Ini pintunya, pintu digeser ya. Ini petunjuk apa? Nah, petunjuknya. Untuk merapikan jilbab atau kopiah atau Ini sama seperti sebelah juga Pak ya, tempat kita. Sama tempat sebelah kan untuk perempuan. Oke. Kemudian ini toilet duduk untuk orang-orang yang biasa duduk. Ya. Ini toilet jongkok. Jongkok, lengkap ya Pak Bena. Lengkap, ada pegangan juga. Ya. Itu pegangannya. Ya, ini di pegangan. Ada Sengaja dibuat. apa? Lengkap. Kemudian ada lesan perutnya. Ya. Sama ini tempat pipis ya, tapi saya rekayasa untuk duduk gitu, nggak berdiri. Ya, Makanya dibikin petakan seperti itu. Kemudian ada juga alat ceboknya pakai apa supaya efisien. Kemudian ada pegangannya juga. Ya. Disunahkan buang air kecil duduk. Ya. Nah, ini. Nah, itu yang sama yang duduk. Dan ada blower untuk menghilangkan bau-bau. Ini ada blower Pak Bena. Ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, ada yang terakhir ini. Ini yang berbeda dengan di tempat lain. Air pemanas bisa untuk siapa saja. Nah, ini panas ya. Nyaman. Ini pakai sebelah. Ada panas kan? ya. Ini dalam rangka ya, dalam rangka untuk menarik jamaah, menyenangkan, atau membuat jamaah betah di masjid kita.